Itu perubahan cuaca yang sangat tidak menentu, itu pengalaman kami akan lebih resisten. Nah, oleh karena itu kami memutuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kami dari Aksara Agro and Farm kembali setelah sekian lama tentang budidaya jahe merah organik. Nah, jadi kali ini kita panen lagi jahe merah. Nah, kita kemarin simple panennya dari polybag yang sudah kita bongkar. Ini ukuran polybag 50 x 50. Medianya kita kumpulkan seperti ini di depan pondok Aksara. Kemudian plastik polybag nanti kita kumpulkan jadi satu. Nah, jadi satu seperti ini. Nah, kemudian kita tidak mencuci jahe rimpangnya dikarenakan kondisinya kering, sehingga kita taruh saja, kita leseh kalau bahasa Jawanya, kita leseh di emperan seperti ini. Tentunya teduh ya teman-teman, tidak terbuka kontak langsung dengan sinar matahari. Nah, kita diamkan dulu. Nanti sambil menunggu semuanya selesai, baru kita potong-potong akarnya ini teman-teman. Nah, jadi ini hasil panen jahe merah kurang lebih setahun kemarin, seperti itu. Nah, jadi kita akan tunjukkan lagi yang di belakang. Nah, ini juga tumpukan media bekas jahe merah. Ada sekam mentah, ada sekam bakar, ada juga fermentasi kohe. Media ini kenapa tidak kita buang? Karena nanti kita akan jadikan sebagai media tanam juga di budidaya porang. Jadi lahan yang di depan pondok ini kan pondok Aksara. Di depan pondok ini akan kita nantikan alih fungsikan menjadi lahan budidaya porang. Kenapa kami dari Aksara Agro mengalih fungsikan budidaya jahe merah ke porang? Pertimbangan kami dari sisi biaya semuanya, biaya pengolahan lahan maupun perawatan, itu khususnya perawatan, itu jauh lebih murah budidaya porang. Nah, jadi lahan tanah ini setelah nanti kita buat bedengan lebar 90 cm, tinggi 40 cm, kita cangkul. Setelah kita cangkul dengan tinggi setengah bedengan, artinya 20 cm, kita langsung tebar media bekas dari jahe merah ini teman-teman. Itu sudah sangat bagus nutrisinya. Setelah kita tabur, kemudian kita gali lagi tanah dari saluran air. Jadi biar bedengannya itu lebih tinggi. Nah, ini nanti kita cangkul lagi ke arah bedengan. Nah, dengan cara seperti itu, media tanam jahe merah itu tidak terbuang. Nah, kalau ditanyakan alasannya kenapa pindah ke porang, pertama, biaya perawatan porang itu jauh lebih murah dibandingkan jahe merah. Nah, kemudian alasan yang kedua, itu secara secara iklim yang tentu teman-teman juga sudah memiliki keluhan yang sama. Kita sekarang tidak bisa memastikan musim hujan itu kapan turun hujan lah. Kemudian musim kemarau itu kapan dan berapa lama. Sekarang ini akan lebih susah kita monitoring karena seperti itu, sehingga lebih aman ke porang teman-teman. Tapi kalau jahe itu perubahan cuaca yang sangat tidak menentu, pengalaman kami akan lebih resisten. Nah, oleh karena itu kami memutuskan ke depan itu, kalaupun kami tetap akan menanam jahe merah dari jahe-jahe yang kami panen ini, itu akan kami tanam secara tumpang sari. Artinya, umbi porang yang kami hasilkan dari atas itu, kita pindah tanam di bawah umbi porangnya. Kita tanam di bagian kan bedengan dengan jarak 30 cm zigzag. Nah, tengah-tengahnya bedengan itu akan kita tanam dengan rimpang jahe merah. Nah, jadi bibitnya sudah gratis. Jadi kalau dikatakan rugi, ya bisa jadi rugi, tapi tidak 100%. Dikarenakan media tanam masih bisa kita pakai, kemudian hasil panen pun masih bisa kita tanam di tengah-tengah bedengan porang nantinya secara tumpang sari, sehingga masih bisa ada potensi tidak rugi 100%. Tetapi kalau di dunia pertanian yang namanya rugi itu sudah sudah wajar ya, karena ada naik turun, harga bagus, harga jelek, harga naik, harga turun, murah mahal, itu sudah relatif biasa. Nah, jadi kemarin kita budidaya jahe pun juga sudah menggunakan paranet 70% seperti ini saat hujan deras sekali.
itulah mengapa pengalaman kami ini, kami cenderung nanti akan lebih dominan ke budidaya porang. Meskipun porang ini saat ini murah, tetapi dengan kami berada di desa seperti ini dan alamnya masih semiliar, itu alhamdulillah perawatan porang itu tidak mahal. Perawatan porang itu sebenarnya hanya, yang kami rasakan itu hanya membersihkan gulma. Nah, gulma pun kita bersihkan, kita berikan ke ternak kambing kami, teman-teman. Nah, kalaupun ada yang keserang busuk umbi, busuk batang, ya kita cukup simpel dengan tabur dolomit atau abu bakar. Karena itu nanti bisa untuk menetralkan pH lagi. Nah, tidak seperti jahe. Kalau jahe merah, apalagi jahe merah, itu faktor ketahanan itu lebih resisten, teman-teman. Jadi mungkin itu cerita dari kami tentang panen jahe merah di Aksara Agro & Farm seperti ini. Nah, kita akan nanti tunjukkan yang di belakang juga, teman-teman. Nah, ini yang di belakang pondok Aksara juga sudah dibongkar. Yang bagian di belakang sini, untuk yang ujung itu tinggal sedikit. Nah, ini media polybag. Ini polybag bekasnya. Kita simpan, masih bisa kita pakai nantinya. Nah, ini bisa kita pakai juga untuk media tanam, tambahan media tanam porang, teman-teman. Nah, jadi jangan kita buang media tanam bekas jahe. Teman-teman pun jika punya media tanam, itu jangan dibuang. Itu bisa untuk media tanam yang lain. Nah, jadi ini nanti jadi kita ganti dengan porang, di mana bibit porang itu sudah ada umbi yang di atas. Nah, selain itu nanti katak atau bibit porang yang lain akan kita tanam di lahan lain yang berada dari sini paling jarak sekitar 200-300 meter. Nah, dulu ini juga kalau teman-teman lihat, nanti silahkan masuk ke playlist budidaya jahe merah organik. Di situ kita sudah banyak menceritakan cara membuat pupuk organik cair unsur N, unsur P, unsur K, bahkan fermentasi kohe pun juga sudah kita buatkan videonya. Bahkan cara penanganan perawatan cukup komplit di situ, teman-teman. Silahkan masuk ke playlist budidaya jahe merah organik. Nah, sekam mentah sisa dari budidaya jahe merah kemarin, yang kebetulan ini berserakan karena tikus ya. Nah, itu nanti akan kita bakar menjadi sekam bakar, dan kita bungkus lagi ke dalam karung. Kita pindah ke lahan baru untuk perluasan budidaya porang. Jadi kalau kita bilang ini aset, jadi aset kita bakar sendiri. Kalau kita beli sekam bakar yang jadi itu jauh lebih mahal. Tapi kalau kita memanfaatkan sekam bakar mentah, kita buat, itu akan lebih murah. Nah, cara seperti itu kita harus putar otak agar operasional biayanya itu cukup kita bisa tekan. Nah, barangkali itu cerita kami tentang budidaya jahe merah. Setelah sekian lama kita tidak membuat karena kami menunggu hasil panen jahe merah ini. Nah, nanti silahkan teman-teman berkomentar di bawah video ini berapa harga panen atau berapa harga jahe merah di kota teman-teman masing-masing. Karena yang pasti di tiap daerah itu bervariatif. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.